Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Flash Media, channel yang membahas tentang daur ulang sampah plastik dan info-info seputar daur ulang plastik Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membahas secara detail apa itu sampah BDU atau yang masuk ke dalam sampah yang hanya bisa didaur ulang, dan mengapa masuk dalam golongan tersebut, apa saja yang masuk dalam golongan BDU dan mengapa bisa masuk ke dalam golongan BDU. Langsung saja kita mulai. Seperti kita ketahui bahwa BDU adalah sampah yang hanya bisa didaur ulang, tetapi tidak mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi sampah BDU itu memang sampah yang bisa didaur ulang tapi tidak mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Artinya kalau kita mengolah tidak akan mendapatkan profit, atau dengan kata lain dibutuhkan teknologi khusus untuk mengolah limbah yang masuk dalam kategori BDU atau hanya bisa didaur ulang. Oke, jadi ini adalah contoh dari beberapa sampah di sekitar kita yang masuk dalam kategori BDU, atau mungkin kasarannya ginilah, sulit untuk didaur ulang. Dan mengapa itu sulit didaur ulang? Mari kita jelaskan. Jadi contoh sampah BDU adalah sampah yang bersifat multilayer. Multilayer adalah dua layer dalam satu kemasan. Ini saya ada beberapa contoh. Ini kemasan saset atau kemasan snack seperti ini. Ini adalah sampah yang masuk kategori BDU. Mengapa masuk kategori BDU atau bisa didaur ulang atau susah lah untuk didaur ulang? Karena ini kan dua layer. Jadi maksudnya yang luar ini plastik, yang ada di dalamnya ini adalah aluminium foil. Jadi semua sampah itu yang kemasan seperti ini tuh multi layer, atau yang seperti ini tuh di dalamnya memang bukan aluminium foil ya, tapi ini semacam filler atau material lain dari plastik yang di luar. Misalnya kalau ini plastik PP, di dalamnya ini kan foil. Kalau ini plastik PP, di dalamnya ini kayaknya itu ada semacam filler, itu seperti kalsium ya, untuk menahan makanan supaya kedap udara. Mungkin itu maksudnya dari pihak-pihak produsen minuman atau makanan seperti ini. Jadi sampah ini sampah yang kita jumpai banyak di sekitar kita yang masih berserakan. Jadi sampah inilah yang memang sulit untuk didaur ulang. Meskipun bisa, itu biayanya sangat mahal ya. Ini yang disebut sampah multi layer atau dua layer. Jadi nggak murni plastik saja. Jadi satu kemasan ini ada plastik sama material lain. Jadi untuk memisahkan material ini tuh sulit. Kalaupun bisa ya teknologinya cukup mahal. Jadi ini adalah sampah yang masuk sampah yang masuk kategori BDU adalah sampah multi layer yang seperti ini. Dan yang kedua adalah kantong kresek. Ini adalah contoh dari kantong kresek. Mungkin ini juga sampah yang dimasuk kategori BDU atau
sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Mengapa? Karena memang kantong kresek ini kan sangat tipis. Jadi kalau diproses, biaya operasionalnya itu masih lumayan mahal daripada nilai jualnya. Jadi kantong kresek ini merupakan sampah yang masuk kategori BDU. Ini ada beberapa contoh kantong kresek. Ini ada kantong kresek dari Indomaret. Ini juga masuk BDU. Ini kantong kresek yang diklaim degradable, tapi tidak sepenuhnya degradable karena masih mengandung mikroplas ya. Ini ya, kalau kita lihat masih mengandung mikroplastik, dalam artian masih ada material plastik dalam produk ini. Jadi ini masuk kategori BDU. Yang ketiga, sampah yang masuk kategori BDU adalah ini styrofoam. Mengapa styrofoam ini masuk kategori BDU? Memang untuk sampah jenis ini itu masih jarang orang yang memproses, karena kan memang sampah ini kan sangat ringan. Jadi untuk biaya operasionalnya itu masih lumayan mahal. Dan sampah ini adalah sampah yang mungkin bagi pengamat lingkungan sangat menjadi sorotan, karena menurut literatur plastik, styrofoam ini adalah sampah yang paling lama untuk terurai di dalam tanah, membutuhkan waktu kalau nggak salah itu ratusan tahun. Ini masuk kategori BDU, styrofoam seperti ini, atau yang bisa dibilang dengan foam. Padahal ini jenis plastiknya ini PS kalanya. Setahu saya itu ada PS sama EvaFoam. EvaFoam itu PE. Jadi sampah seperti ini adalah masuk kategori BDU. Dan selanjutnya sampah yang jenis ini namanya, ini adalah PET, tapi mengapa masuk jenis BDU? Karena sistem pencetakannya itu di vakum. Jadi kalau kita lihat sampah seperti ini adalah tempat makanan yang biasa kita jumpai di warung-warung atau di pasar-pasar. Ini adalah namanya, ini plastiknya itu PET, PET. Sebenarnya PET itu masuk kategori LDU, tapi berhubung ini sistem pencetakannya itu di vakum, jadi dia itu sangat tipis, masuk kategori susah didaur ulang. Sebenarnya PET vakum ini bisa masuk LDU kalau dia itu afal. Maksudnya afal itu sisa-sisa reject pabrik. Tapi kalau barang pungutan seperti ini, sampah seperti ini kan masih ada bekas-bekas sih. Ada klepon nih. Ini kan susah. Soalnya dia itu terlalu tipis. Jadi untuk diproses selanjutnya itu biayanya masih lumayan mahal. Jadi kesimpulannya, setiap sampah BDU itu, mengapa kok dibilang BDU? Karena sistem pengolahannya itu sangat mahal. Biaya operasionalnya itu kalau kita mengolah itu bisa dibilang masih mahal dibandingkan nilai jualnya. Jadi itulah kesimpulan dari BDU atau sampah yang hanya bisa didaur ulang, artinya sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Apabila kita memprosesnya, nilai jual sama nilai produksi itu lebih mahal nilai produksi daripada kita menjualnya. Mungkin ini adalah PR kita bersama, baik dari segi pemerintah, pabrikan, ataupun kita yang di bawah selaku pendaur ulang sampah, untuk bisa memproses sampah multilayer atau sampah jenis-jenis ini itu bisa diproses, didaur ulang untuk bisa dijadikan produk kembali. Oke, sekian dulu, semoga bisa dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini agar
agar lebih berkembang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.